Ini adalah makna hakiki dari kesinambungan lintas generasi kepemimpinan. Terlebih, ketika bicara tentang kerangka dasar bernegara, kita harus jaga dan tegakkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, saya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024. Tapi bukan hanya kecewa, sakit hati. Bayangkan, 8 tahun 2 bulan itu jadi oposisi, didiskriminasi, ditindas, diobok-obok, dikacau-kacau di Demokrat, ya, dengan status sebagai oposisi. Hari ini jadi cebong. Tolong dong, ingat bagaimana kakinya kita bertahan, berusaha untuk bangkit selama 8 tahun ini. Politiknya politik, dinamis tiba-tiba itu ya, oke, nggak ada masalah. Tetapi persoalan sakit hati yang telah mendera dan kita katakan, dan bagaimana seluruh kader Partai Demokrat Indonesia yang betul-betul loyalis Demokrat dan loyalis Pak SBY dan Ketum, tolong hargailah perasaannya, termasuk saya. Tiba-tiba sudah jadi cebong. Bagaimana kita menahan derita, ya, ketika Muldoko mengobok-obok yang sangat jelas kita tahu Muldoko itu siapa. Lalu hari ini kita berada di wilayah itu. Apa alasannya bahwasannya tidak ada kaitan di semua? Belum lagi diskriminasi yang lainnya, betul? Iya, kasihan sekali. Kesulitan sekali nih, terutama yang di daerah ya. Jadi berpikir ulang lah ya Demokrat ya. Kalau tidak mau hancur sehancur-hancurnya ya balik badan lah. Bagaimana sakit hatinya mereka ya, dinistakan, dihina, dibully dan sebagainya. Ini kader loyalis Demokrat loh, kasihan mereka tak sanggup menanggung beban sebagai kampret dan cebong ya. Bersatu, tapi bersatunya bukan dalam kemaslahatan, dalam kehinaan. Bayangkan sekian lama jadi oposisi mengkritisi Jokowi, sekarang balik badan di bawah perintah calon endorse Jokowi dan anaknya. Sakit gak sih? Sakit banget. Gak lucu banget, dulu merasa dizolimi negara, mangkraknya proyek Hamalang habis di bulan-bulanan buzzer kodok lah. Kok sekarang malah mau bela capres endorsan Jokowi dan cawapresnya anaknya Jokowi sendiri. Mending pede balik lagi aja ke koalisi perubahan, lebih banyak manfaat dan punya harga diri. Saya dulu pengurus ranting Gerindra, ketika Wowo nyebrang ke Jokowi, saya tegas keluar dari Gerindra. Ketua atau pemimpin kalau sudah bengkok jangan diikuti. Wah, keren ini ya. Saatnya rakyat Indonesia ngakak. Rakyat Indonesia perlu tertawa terbahak-bahak. Loh, kenapa? Ya, inilah dagelan paling kocak saat antara pembegal dan dibegal bersama-sama ya, tukar senyuman dan kerdipan mata, sama-sama mendukung Prabowo. Ngakaklah selama ngakak itu belum dilarang. Tapi kalau sampai ngakak itu dilarang, ya kita harus bertindak. Wong kita mau ngetawain ada yang lebih lucu dari badut kok dilarang ketawa terbahak-bahak. Ya, inilah kejadian-kejadian dalam jagat politik di Indonesia, pemirsa. Ketika sudah dipastikan bahwa Demokrat kubu Muldoko ya, Demokrat kubu Muldoko akhirnya ini juga mendukung Prabowo, pro Prabowo. Demokrat kubu Muldoko pro Muldoko sama dengan Demokrat AHY juga mendukung Prabowo ya. Coba bayangkan nanti mereka akan duduk bareng satu deret kursi ya, ngobrol antara yang dibegal dengan pembegalnya. Nah, inilah apa ini memang sekedar drama atau begal membegal itu sebetulnya persoalan serius hanya mereka berdua atau kelompok mereka yang tahu. Kamu ya
diam saja, pura-pura saya begal, ya kan, untuk mendapatkan simpati ke publik, ya. Demokrat seperti dianiaya, ya. Tetapi nanti di skenario akhir kita sama-sama dukung capres yang didukung oleh Jokowi, gitu ya, gitu. Ya Pak, ya, saya akan jalankan itu. Dan ini memang momen-momen sampai akhirnya tanggal 9 Agustus tempo hari itu memang gak jelas sebetulnya MA itu mau menangkan siapa. Ternyata MA itu memenangkan Demokratnya AHY, ya, sampai dengan apa namanya, duka lara para kader, ya, tangisan. Sekarang ini para kader cengengesan, terutama mereka yang masih setia kepada AHY. Bisa ya kita ternyata ngobrol, ya, hahaha hihi bersama dengan orang-orang yang dulu dianggap sebagai copet partai atau begal partai, kan begitu. Tetapi bagi yang tidak lagi di Demokrat, ya ini memang dia tidak tahu drama ini, atau mungkin memang sangat kecewa dengan Demokrat sehingga banting haluan, ya. Tetapi namanya politik di Indonesia dalam situasi seperti ini memang, ya, kenyataannya itu memang membuat kita itu ketawa terbahak-bahak, ya. Lucunya itu melewati badut, melewati pelawak. Bagaimana bisa gitu loh, ya, partai dibegal, terus antara yang begal dengan yang dibegal itu nantinya ini kalau ada kampanye Muldoko misalnya jejeran sama SBY, padahal SBY itu apa namanya, membuat pernyataan yang menyayat hati. Saya merasa gagal karena mengangkat Muldoko dan lain sebagainya. Oh, semuanya kayaknya hanya sebuah drama. Dan ini berita yang agak mengejutkan saya baca hari ini, tapi kejadiannya itu kemarin pemirsa, ya. Itu mantan kader Partai Demokrat, ya, Dermizal MZ dan Marzuki Ali itu mendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Mereka duduk dalam kelompok relawan Jokowi, Rejo. Relawan Jokowi itu Rejo. Rejo itu bahasa Jawa, pemirsa. Kalau ini dibuat sebagai akronim, tapi asalnya kalau bahasa Jawa itu Rejo itu seperti, ya, makmur gitu. Rejo itu antara aman dan makmur gitu, ya, Rejo. Ini pro Prabowo Gibran. Dan Marzuki sebagai ketua Dewan Penasehat, sementara Dermizal sebagai ketua umum. Mereka tak mempermasalahkan bakal satu kubu dengan Partai Demokrat, kubu Agus Harimurti Yudhoyono yang masuk dalam koalisi pengusung Prabowo Gibran, koalisi Indonesia Maju, ya. Diketahui mereka sempat berseteru, ya. Kalau versinya Demokratnya AHY, ya, Muldoko grupnya Marzuki Ali itu adalah begal partai. Keren, ya. Nah, Marzuki mengatakan mereka memperjuangkan Prabowo. Keduanya tak mempersoalkan akan berjuang bersama dengan siapapun, termasuk AHY. Jadi kita berjuang untuk Pak Prabowo bersama-sama dengan siapapun, kita yaitu nggak ada masalah, kata Marzuki dalam acara rapat pimpinan Rejo Pro Gibran di Jakarta hari Kamis kemarin, pemirsa, 2 November 2023. Senada dengan itu, Dermizal juga tidak mempermasalahkan bakal satu kubu dengan AHY. Menurutnya, esensi perjuangan politik ialah untuk kepentingan rakyat semata, ya. Itu rakyat aja yang dipakai sebagai dalih kepentingan rakyat. Ya, kayaknya mereka ini orang yang nggak punya kepentingan gitu loh. Nah, kepentingan bangsa menjadi yang utama, kepentingan partai golongan itu harus jadi yang berikutnya. Sementara itu, Ketua Relawan Rejo Pro Gibran Milenia, Maulidan Isbar, katakan bahwa Gibran adalah sosok yang begini begitu, ya. Jadi itu intinya, pemirsa. Ya, kita lihat aja nanti ada adegan-adegan seperti apa ketika Muldoko ngobrol sama SBY, Marzuki Ali ngobrol sama AHY, dan antara pembegal dengan yang dibegal sama. Inilah dagelan yang saya kira bukan badut, ya. Pertunjukannya seperti dagelan, padahal sebetulnya mereka ini politisi yang serius-serius kalau berbicara itu, tidak pernah dagel, tapi jatuhnya itu seperti dagelan. Dan memang sekarang pemirsa,
kepanikan di kubu Prabowo ini cukup tinggi, dan karena itu ya gimana caranya ini, cara membuat atau menjelaskan ke publik, kok bisa ya Pak antara yang begal dengan yang dibegal itu senyum bersama-sama gitu. Apakah ini kepura-puraan seperti lagunya Ahmad Albar, dunia ini penuh dengan sandiwara, atau dunia ini panggung sandiwara dan semuanya ada perannya, ada yang peran biasa saja, atau ada yang peran sebagai pahlawan atau sebagai pembegal ya. Tetapi yang jelas inilah yang terjadi di Koalisi Indonesia Maju. Kalau majunya kayak begini, siapa yang mau ikut? Ya mereka itu antara yang dibegal dengan yang membegal. Atau mungkin lebih bagus ya, karena mereka juga satu kubu seperti itu, Demokratnya AHY itu membuat klarifikasi. Oh sebetulnya dulu itu Pak Muldoko tidak sedang membegal ya. Pak Muldoko hanya sekedar ingin menunjukkan kegigihannya dalam memperjuangkan untuk menjadi Ketua Umum Demokrat ya. Karena stigma sebagai pembegal ini kalau nggak diklarifikasi oleh Partai Demokrat itu sendiri, kasihan Muldoko ya. Muldoko memainkan peran yang tidak bisa dielakkan, mungkin instruksi dari bosnya, dan sekarang ini ya mau gimana lagi gitu loh ya. Saya kira nggak apa-apa lah diklarifikasi oleh Demokrat, oh Pak Muldoko, Marzuki Ali itu orangnya baik-baik, atau setidak-tidaknya tipologi orangnya itu sama seperti Demokrat, Partai Demokrat pada umumnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.